Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mualaf ini ya, sukanya kalau dia memberikan kesaksian di channelnya Ngaji Cerdas itu dibesar-besarkan. Padahal sebenarnya kalau saya lihat mereka itu tidak memahami apa yang sedang mereka bicarakan. Contohnya adalah mualaf yang satu ini. Jadi dia mualaf itu karena melihat pastor dan juga biarawati itu tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab. Salah satunya sih berkembang biak katanya. Kayak binatang aja berkembang biak. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat videonya berikut ini. Titik baliknya ya, apa sih yang membuat hati saya? Yang pertama itu ketika saya membaca Alkitab, di situ ada, saya lupa ya, sudah lupa surat apa gitu. Intinya ada kalimat yang mengatakan beranak cuculah kamu dan berkembang biaklah gitu. Dua kalimat itu aja yang saya ingat. Terus saya mulai maaf batuk. Saya mulai bertanya-tanya sendiri, kalau Alkitab menyuruh kita untuk berkembang biak, artinya itu kalimat Tuhan ya, suara Tuhan gitu. Kok di Katolik sendiri ada pastor dan biarawati yang tidak berkeluarga gitu. Awalnya itu. Lalu saya mencoba mencari tahu, bertanya kepada ada guru agama dan juga ada seorang biarawati yang cukup saya akrabi dulu, beliau, dan jawabannya itu buat saya tidak masuk di akal saya gitu, tidak bisa saya terima logika saya gitu. Jadi mulai di situ juga saya sudah kayak masih penasaran, kenapa ya kok jawabannya kok bukan itu, kayak bukan itu jawabannya gitu. Ngomong-ngomong, perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak itu ada di surah apa ya? Kalau Bapak Ibu tahu, tolong kasih tahu di kolom komentar. Seingat saya ada di surah Kejadian deh. Sejak kapan Alkitab itu ada surah-surahnya atau seperti yang dipercayai oleh mereka itu dalam keyakinannya. Ini adalah salah satu bukti bahwa mualaf-mualaf seperti ini sebenarnya adalah orang yang gagal paham terhadap Alkitab, terhadap kekristenan. Kenapa? Karena mereka itu tidak tahu tentang Alkitab. Jadi kalau mereka mualaf ya wajar, karena ketika mereka jadi Katolik, jadi Kristen, mereka ini tidak pernah pergi ke gereja. Alasan aja itu, menjadi guru sekolah minggu, menjadi pengerja gereja, majelis, pendeta. Kalau mereka memang memiliki struktur jabatan seperti itu di dalam gereja, pasti mereka memahami mengenai iman Kristen dengan baik. Tapi kalau modelnya seperti ini ya kita tahu sendirilah. Oke, kita kembali kepada surah Kejadian. Surah Kejadian. Pada kitab Kejadian, mandat itu ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Mari kita membacanya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ayat ini disebut dengan mandat budaya. Makna teologisnya adalah Tuhan meminta atau memberikan mandat, perintah kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Artinya manusia harus memiliki keturunan supaya membentuk satu keluarga, kemudian satu masyarakat yang memiliki tatanan, ya, tatanan yang dari Tuhan. Perintah ini tidak hanya tentang keluarga, tapi ini juga tentang bagaimana manusia berekonomi, bagaimana manusia membentuk sebuah budaya, bagaimana manusia membangun relasi dengan sesamanya, dan juga membangun hubungan dengan lingkungan sekitar.
sekitarnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan mandat budaya di dalam Kejadian 1 ayat 28. Kenapa harus beranak cucu dan bertambah banyak? Karena manusia itu harus memenuhi bumi untuk mengelola, memelihara bumi. Dan keturunan-keturunan manusia inilah yang akan melanjutkan dalam pemeliharaan dan pengelolaan bumi tadi itu, supaya terus berkesinambungan atau berkelanjutan. Dan bumi ini dipelihara dengan baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai memelihara dan berkuasa atas seluruh bumi, gitu ya, itu bukan berarti manusia itu seenaknya atau bebas mengeksploitasi bumi ataupun mengeksploitasi sesamanya manusia ataupun binatang atau semualah makhluk hidup yang ada di dunia ini. Tidak, itu tidak boleh. Karena kalau dieksploitasi pasti manusia sendiri yang akan rugi. Nah, jadi manusia harus memelihara dan mengelola bumi ini dengan prinsip-prinsip yang dari Tuhan. Harus adil dan benar, dengan cara-cara yang dari Tuhan, supaya bumi ini berlangsung atau terjaga dengan baik dan bisa dinikmati oleh anak cucu selanjutnya. Jadi ini yang dimaksud dalam konteks ini. Kenapa? Karena memang manusia pada waktu itu masih ada 2 orang atau baru ada 2 orang. Jadi harus beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, kalau kita melihat mengenai romo atau pastor atau biarawati atau suster ini, kenapa mereka tidak menikah, tidak beranak cucu? Apakah mereka tidak alkitabiah, tidak tunduk dan takut akan Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan? Ya tidak seperti itu. Ini beda konteksnya, bos. Makanya pahami Alkitab dengan benar. Jangan comot-comot ayat, tafsirkan seenak udelnya, kemudian menyalahkan orang lain, dan kemudian itu yang menjadi alasan untuk kamu mualaf. Tidak perlu seperti itu. Mualaf aja, nggak usah nyala-nyalain Alkitab, nggak usah nyala-nyalain pastor, nggak usah nyala-nyalain birawati atau siapapun itu, nggak perlu, ya. Nah, jadi mari kita membahas ini. Saya memang bukan orang Katolik, saya bukan rohaniwan Katolik karena saya dari Protestan. Kalau ada yang salah dengan penjelasan ini, ya mohon dilengkapi dan dikoreksi. Jadi saya minta maaf sebelumnya. Jadi kenapa romo atau pastor atau biarawati itu tidak menikah? Jadi ini yang dinamakan dengan selibat. Tidak menikah ini bukan untuk tidak taat kepada Tuhan, tidak. Justru karena tidak menikah, mereka ini, para rohaniawan ini mengambil komitmen untuk fokus terhadap pelayanan mereka. Jadi ini adalah suatu komitmen kepada Tuhan dan gereja. Dengan tidak menikah, mereka tidak diribetkan, tidak pikirannya tidak bercabang-cabang ya untuk istrinya, untuk anaknya, dan lain sebagainya. Jadi ini memang benar-benar ingin fokus melayani Tuhan. Ini adalah bentuk cintanya kepada Tuhan dan juga gereja yang adalah tubuh Kristus. Nah, ini setahu saya sih sedikit ya. Di Protestan, apakah ada yang tidak menikah? Banyak. Saya kenal dengan beberapa pendeta, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang selibat, yang tidak menikah. Jadi ini juga salah satu cara untuk supaya mereka menjaga kesucian atau kekudusan hidup mereka. Dengan cara seperti ini, mereka benar-benar totalitas melayani Tuhan. Jadi jangan salah-salahkan mereka ya. Sekali lagi, kalau ada yang salah mengenai penjelasan saya, saudara-saudara dari Katolik bisa ditambahkan di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.